Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini Jumat 20 Agustus 2021 berjudul Kok susu terus sih? Bahan bacaan terambil dari Ibrani pasal 5 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Satu bagian lagi, 1 Korintus 3 ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Beberapa waktu yang lalu ada satu produk susu tertentu yang diserbu masyarakat karena diyakini dapat meningkatkan imunitas dan sebagainya. Orang rela berdesak-desakan, bahkan rela melakukan aksi brutal demi mendapatkan susu tersebut. Alkitab pun juga menyebut kata susu dalam banyak pengertian. Misalkan, susu dalam artian literal, yaitu susu yang dihasilkan dari ASI maupun dari ternak. Ataupun juga susu dalam pengertian figuratif, yang menunjuk kepada kondisi yang enak, kondisi yang nyaman, terpenuhi segala kebutuhan. Misalkan, tak kala dikatakan negeri yang penuh dengan susu dan madu. Lalu pertanyaannya adalah, susu macam apa yang dimaksudkan dalam bagian firman Tuhan yang tadi saya bacakan? Untuk menjawab ini kita perlu belajar situasi yang melatar belakangi penulis kedua kitab Tahkala menyebutkan susu. Kedua penulis kitab ini punya kesamaan, yaitu Tahkala menyebut susu, mereka sedang berkeluh kesah, mereka sedang gregetan. Mereka merasakan ini karena jemaat yang menerima surat ini bertingkah pola kekanak-kanakan, hidup sembrono, tidak dewasa sebagai orang Kristen. Apa buktinya? Penerima surat ini ternyata adalah orang-orang yang sedang galau tentang imannya. Sehingga penulis Ibrani memperingatkan bahayanya murtad alias meninggalkan iman. Ataupun di Korintus, di mana ada jemaat-jemaat yang masih hidup duniawi, yang ditandai dengan suka berselisih, memandang rendah sesamanya, blok-blokan, dan sebagainya. Persoalan muncul karena jemaat yang kondisinya seperti yang tadi saya sebutkan adalah orang-orang yang sudah minum susu. Namun hidup mereka tidak mengalami perubahan yang signifikan atau berarti. Dengan demikian, susu yang dimaksudkan dalam bagian ini menunjuk kepada hal-hal mendasar tentang iman Kristen, seperti keselamatan, pertobatan, kelahiran baru, dan sebagainya. Mereka telah mendengar dan diajar tentang hal ini. Namun seiring berjalannya waktu, hidup mereka gampang galau. Hidupnya duniawi, hidupnya kekanak-kanakan, sembrono, dan jauh dari tujuan untuk makin menjadi serupa dengan Kristus. Tidak heran dengan gregetan, dengan gemas, mereka dikatakan sebagai orang yang terus membutuhkan susu untuk diminum. Diukur dari segi waktu, jemaat ini harusnya bertumbuh sebagai orang Kristen. Tetapi yang justru terjadi, mereka kagak ngerti-ngerti. Hal ini jadi perenungan bagi setiap kita. Tak kala kita pertama kali meminum susu, yaitu pengajaran iman tentang Yesus, kita larut dan hanyut dalam momen emosional. Seperti lagu, melambung jauh, terbang tinggi. Tentu tentang Yesus yang menyelamatkan saya, tentang Yesus yang mengasihi kita orang yang berdosa. Kita begitu tersentuh, kita begitu terenyuh. Tuhan Yesus merindukan tahkala iman kepadanya yang kita mulai dengan mencicipi enaknya susu, tidak berhenti sampai di situ. Susu kita butuhkan untuk dasar pertumbuhan. Dan seiring berjalannya waktu, pertumbuhan itu harus kita lanjutkan dengan perubahan hidup kita, karakter kita, tutur kata kita, sikap hati kita, cara pandang kita. Bila tidak,
Jangan sampai Tuhan Yesus gemas dan berkata, "Kok maunya susu terus sih?" Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan susu, yaitu tentang pengajaran hal-hal mendasar tentang iman kami kepada Engkau. Dan biarlah kami melanjutkannya dengan terus membawa hidup kami ke dalam perubahan-perubahan yang Tuhan harapkan dan Tuhan inginkan, sehingga nyata pertumbuhan yang Tuhan inginkan itu terlihat di dalam kehidupan kami. Kami sungguh meminta hal ini di dalam nama Putramu, Yesus Kristus. Amin.